Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa bahagia hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesempatan pertama itu datang dari kata-kata. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah dibuat sejak UTS, tapi di sini banyak sekali kekurangan. Setelah minggu kemarin mendengar masukan-masukan dari teman-teman, belum saya perbaiki. Baik, kita langsung aja. Di sini saya mengambil judul yang proposal yang saya buat, yaitu pengaruh pendekatan pembelajaran realistik Mathematics Education (RME) terhadap kemampuan literasi matematis siswa SMK ditinjau dari kesiapan belajar. Adapun untuk ringkasannya di sini, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh pendekatan pembelajaran RME terhadap kemampuan literasi matematis siswa SMK dengan fokus pada kesiapan belajar sebagai faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penggunaan pendekatan RME terhadap kemampuan literasi siswa SMK ditinjau dari kesiapan belajar peserta didik. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan desain kuasi eksperimental, dan subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMKS Al-Falah Tanjung Jaya yang diambil dari dua kelas berbeda, yaitu jumlah keseluruhannya adalah 60 siswa. Nah, adapun teknik pengumpulan data menggunakan dalam bentuk tes awal, pretest, serta untuk melihat kemampuan awal literasi siswa SMK ditinjau dari kesiapan belajar. Dan data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan ujian OPA 2 jalur untuk melihat perbedaan dari beberapa faktor pengaruhnya. Adapun di sini kata kuncinya adalah RME, kemampuan literasi matematis serta kesiapan belajar. Untuk latar belakangnya, ini ya Bapak Ibu, ini materi yang saya kutip tentang RME, literasi serta kesiapan belajar. Nah, untuk yang melatar belakangi pengambilan judul ini, yaitu hal ini terjadi di SMK Al-Falah, yang mana masih terdapat siswa memiliki kemampuan yang kurang dalam berhitung. Mereka belum mampu untuk mengkonstruksikan matematika dengan baik dan benar, sehingga saat siswa diberikan sebuah permasalahan yang berbasis perhitungan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, siswa kesulitan untuk menyelesaikannya. Dikarenakan siswa tidak memiliki konsep-konsep dasar untuk memecahkan permasalahan. Hal ini pun terbukti dari rapot pendidikan SMKS Al-Falah yang menerangkan bahwa kemampuan nilai literasi dan numerasi siswa SMK Al-Falah dari tahun 2023 dan 2024 masih rendah. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat pengaruh pendekatan RME terhadap kemampuan literasi matematis siswa SMK? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kesiapan belajar terhadap kemampuan literasi matematis siswa SMK? Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran RME dan kesiapan belajar terhadap kemampuan literasi matematis siswa SMK? Adapun untuk tujuan penelitiannya, di sini ada 3 tujuan penelitiannya.
Yang pertama, menganalisis pengaruh pendekatan pembelajaran RME terhadap kemampuan literasi matematis siswa SMK. Yang kedua, akan menganalisis pengaruh kesiapan belajar terhadap kemampuan literasi matematis siswa SMK. Dan yang ketiga, akan menganalisis interaksi antara pendekatan pembelajaran RME dan kesiapan belajar terhadap kemampuan literasi matematis SMK. Untuk pendekatan pemecahan masalahnya yaitu ini ya. Lanjut untuk definisi operasionalnya. Nah, di sini definisi operasional yang pertama untuk kemampuan literasi matematisnya ini. Lalu yang kedua untuk pendekatan RME-nya. RME itu adalah merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga peserta didik dapat membayangkan atau nyata dalam pikirannya. Ini untuk kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kemampuan seseorang baik fisik maupun mental untuk melakukan kegiatan belajar. Kesiapan belajar ini merupakan tahapan awal siswa sebelum siswa dapat memberikan respon terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Adapun manfaat penelitiannya ini bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Yang selanjutnya yaitu tentang kajian teori. Di dalam kajian teori ini ada pendekatan RME. Ini ya Bapak Ibu, mohon maaf ini belum diperbaiki, yang tahunnya belum yang terbaru. Seperti arahan Dr. In yang waktu minggu kemarin saya belum perbaiki. Nah, ini untuk kajian teori dari kemampuan literasi matematisnya. Ini Bapak Ibu untuk indikator kemampuan literasi matematis. Saya ngambil dari Purwaningsi et al 2018, itu ada 6 ya. Selanjutnya untuk kesiapan belajar. Nah, ini untuk kesiapan belajar, kajian teorinya. Untuk kesiapan belajar itu mengambil indikatornya, yaitu ada kesiapan belajar, kondisi fisik, kondisi psikologis, keterampilan itu menurut Jumarsin 2019 indikatornya. Adapun untuk penelitian yang relevan di sini, mohon maaf Bapak Ibu dan Ibu dosen, penelitian relevannya belum dari setiap variabel 5 yang sesuai dengan arahan. Di sini saya hanya mengambil 2 aja ya. Untuk pertama yaitu nama penulis serta penelitinya Ahmad Farid, Riki Fahmi, Wardono, dan masukan. Judul penelitiannya adalah kemampuan literasi matematika dan kemandirian belajar siswa pada model pembelajaran RME berbantuan GeoGebra. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini, persamaannya adalah penerapan pendekatan RME terhadap kemampuan literasi matematis. Untuk perbedaannya adalah penerapan model pembelajaran berbantuan GeoGebra. Serta kesimpulan penelitiannya yaitu kemampuan literasi matematika, kemandirian belajar, model pembelajaran RME, dan GeoGebra terdapat hubungan antar komponen-komponen tersebut. Ini pada tahun 2018. Untuk yang kedua, ini nama penulisnya Hilda. Persamaannya yaitu menganalisis kemampuan literasi matematis. Ini untuk literasi
literasi matematisnya. Untuk perbedaannya mungkin kemampuan literasi matematika dianalisisnya ditinjau dari self-directed. Penelitian yang ketiga itu Muhammad Farid Wazdih ya. Persamaannya adalah penerapan pembelajaran dengan pendekatan RME, masih dengan penelitian yang relevan dari pendekatan RME ini pada tahun 2020. Yang keempat ada dari penulisnya dari Rizky Khalifasal, itu persamaannya adalah menganalisis kemampuan literasi matematis ya, dan perbedaannya ini pada tahun 2020 juga. Yang kelima adalah Fonia Yulia Agustina, itu persamaannya tentang penerapan pembelajaran dengan pendekatan RME pada tahun 2021. Serta dari Nailullah Himni, ini adalah untuk persamaannya adalah tentang kesiapan belajar matematika. Adapun ini perbedaannya ini pada tahun 2017. Yang ketujuh adalah Muhammad Syafi'i, ini tentang analisis kesiapan belajar matematika siswa pada tahun 2022. Nah, dari tabel di atas menunjukkan persamaan dan perbedaan di antara beberapa penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga nama jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan dengan khasannya dalam pembelajaran RME untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis ditinjau dari kesiapan belajar siswa SMK. Bapak Ibu, ini untuk state of the art dan kebaruannya. Adapun ini untuk kerangka berpikir. Selanjutnya adalah operasional variabel. Nah, di sini variabelnya yaitu kemampuan literasi matematis, dan operasional variabelnya adalah menganalisis kemampuan literasi matematis siswa serta indikator kemampuan literasi matematis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang tadi Bapak Ibu yang 6 itu saya ngambil dari PISA Purwaningsi tahun 2018. Instrumennya berbentuk tes serta respondennya adalah siswa SMK Al-Falah Tanjung Jaya. Untuk selanjutnya yaitu kesiapan belajar. Kesiapan belajarnya itu menganalisis kesiapan belajar siswa sebelum dimulainya pembelajaran. Untuk indikatornya, indikator kesiapan belajarnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah saya ngambil dari Jumasrin 2019. Instrumennya adalah angket dan sasarannya respondennya yaitu siswa SMKS Al-Falah Tanjung Jaya. Bapak Ibu, untuk hipotesisnya, hipotesis utama A0, tidak terdapat pengaruh pendekatan RME terhadap kemampuan literasi matematis siswa. HA-nya adalah terdapat pengaruh pendekatan RME terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Adapun hipotesis keduanya yaitu tidak terdapat perbedaan kemampuan literasi matematis siswa terhadap kesiapan belajar, dan H-nya adalah terdapat perbedaan kemampuan literasi matematis siswa terhadap kesiapan belajar. Selanjutnya untuk hipotesis ketiga yaitu H0-nya tidak terdapat interaksi antara pendekatan RME dan kesiapan belajar terhadap kemampuan literasi matematis siswa, dan H-nya terdapat interaksi antara pendekatan RME dan kesiapan belajar terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Selanjutnya metode yang pertama adalah pendekatan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen di sini ya, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan RME terhadap kemampuan literasi matematis siswa SMK ditinjau dari kesiapan belajar. Nah, Bapak Ibu, ini desain penelitiannya. Nah, di sini untuk
Kelompok eksperimen siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan RME. Kelompok kontrolnya adalah siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan konvensional, serta ini adalah pretest dan O2 adalah posttest, dilakukan dengan mengukur kemampuan literasi matematika siswa setelah pembelajaran. Adapun populasi dan sampelnya, populasi yang diambil pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMK Al-Falah Tanjung Jaya pada ajaran tahun 2024 dan 2024-2025. Populasi penelitian ini dapat dilihat, ini saya akan melaksanakan di kelas 10 AKL, akuntansi dan keuangan lembaga. Ini AKL 1 dengan jumlah 34 dan AKL 2 28. Jadi jumlahnya 62. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi itu bukan 60 ya, 62. Penelitian ini memiliki sampel 10 AKL 1 sebagai kelas eksperimen dan 10 AKL 2 sebagai kelas kontrol. Adapun pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan berdasarkan data kuantitatif, yaitu melaksanakan tes pretest dan posttest. Pengumpulan data berupa tes dan pretest dan posttest ini digunakan untuk mengukur kemampuan literasi. Lalu angket untuk mengukur tingkat kesiapan belajar siswa. Nah, untuk instrumen penelitiannya, pertama itu soal tes diberikan untuk mengetahui kemampuan literasi siswa SMK ditinjau dari kesiapan belajar. Nah, tipe tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian. Tes uraian ini dipilih karena dengan tipe tes ini maka proses berpikir, ketelitian, dan kemampuan siswa dalam membuat langkah-langkah penyelesaian masalah dapat terlihat dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dapat diketahui juga. Nah, instrumen ini terlebih dahulu diuji cobakan di kelas yang telah mendapatkan materi yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda, karena instrumen yang lebih baik adalah yang memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Nah, ini Bapak Ibu untuk uji validitasnya serta uji reliabilitasnya. Untuk tingkat kesukarannya dan daya pembeda, mohon maaf di sini masih ada rumus-rumusnya belum diperbaiki sesuai dengan arahan kemarin Ibu Dokter Inin. Untuk selanjutnya adalah analisis data. Analisis datanya menggunakan software SPS 2024 ya, software SPS 24. Nah, untuk uji normalitas, uji homogenitas varian, serta uji ANOVA 2 arah. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama dilaksanakan tahap persiapan. Ini Bapak Ibu tahap persiapannya. Yang kedua dilaksanakan tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahapan akhir. Selanjutnya adalah jadwal penelitian. Ini jadwal penelitiannya Bapak Ibu. Dan mohon maaf untuk daftar pustaka Bu, ini saya belum sesuai dengan arahan yang kemarin yang harus menggunakan one cover gitu Bapak Ibu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, pemaparan proposal dari yang telah saya buat sejak UTS, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Untuk itu saya pamit undur diri. Nama saya Elis Isnawati. Terima kasih. Sampai jumpa di Edling di diskusi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.